Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam ini kita akan membahas tentang masalah sebelum melanjutkan tentang masalah sholat, saya akan membahas atau kita akan bahas tentang masalah adzan dan iqamah. Karena ada beberapa hal yang hendaknya kita perhatikan, di mana adzan dan iqamah ini senantiasa kita atau hari-hari atau setiap hari kita dengar. Kita dengar atau bahkan kita sendiri sebagai muadzin atau orang yang adzan. Yang pertama makna adzan dan iqamah. Adzan secara bahasa ini artinya adalah memberitahukan tentang sesuatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa adzanu minallahi wa rasulih." Maknanya adalah i'lam, pemberitahuan dari Allah dan Rasulnya. Demikian juga wa qauluhu adzantukum ala sawa. Artinya adalah a'lamtukum fastawaina fil ilm. Aku beritahukan kepada kalian. Maka kita sama fil ilmi, dalam ilmu. Dan adzan secara syara atau syariat pemberitahuan tentang waktu sholat dengan lafaz-lafaz yang diketahui dan khusus lagi disyariatkan. Dengan disebutkan di kitab Al-Mughni Ibnu Qudamah. Diketahui atau disebut dengan demikian, dikatakan demikian untuk adzan, karena orang yang adzan, muadzin, ini memberitahukan kepada manusia tentang datangnya waktu-waktu sholat. Dan juga disebut dengan nida, seruan atau panggilan. Karena muadzin, orang yang adzan ini menyeru manusia dan mengajak mereka menuju sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza nadaitum ila sholati takhuduha huzwa wa la'iba. Dzalika bi annahum qaumun la ya'qilun." Dan apabila kalian menyeru menuju sholat, maka mereka menjadikannya mainan dan senda gurau. Hal itu karena mereka adalah kaum yang tidak berakal. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah." Dan apabila diserukan untuk sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kalian menuju zikir kepada Allah.
Kemudian yang kedua iqamah. Iqamah ada masdar dari aqama. Aqama yuqimu iqamatan. Masdar dari aqama. Yakni bermakna menjadikannya berdiri atau tegak. Kemudian adzan dan iqamah. Ini hukumnya apa? Hukumnya adzan dan iqamah adalah fardu kifayah. Fardu kifayah bagi laki-laki. Jadi bukan yakni wanita. Bagi laki-laki fardu kifayah. Artinya apa? Ketika di situ ada masjid, kemudian waktu sholat sudah tiba, nggak ada yang adzan, bisa dosa semua. Nah, adzan ini fardu kifayah. Jika salah satu sudah ada yang melakukan, maka yang lain telah gugur kewajibannya. Jika tidak ada, semuanya bisa dosa. Maka salah ketika orang ini kok nggak ada yang adzan, ditunggu-tunggu nggak ada yang adzan, sholat di rumah aja. Ya benar, di masjid juga nggak ada yang adzan. Ya kalau dilihat nggak ada yang adzan, ya pilih pergi ke masjid, adzan di masjid. Jangan kemudian sini nggak ada yang adzan, masjidnya kosong, nggak ada yang adzan. Jadi malah ditinggal pergi. Adzan itu fardu kifayah. Ya dalam sholat 5 waktu. Bagaimana ayat-ayat yang di atas. Demikian juga di dalam as-sunnah, yakni sabda Rasulullah SAW di dalam hadis Malik bin Huwairis, beliau bersabda, fa idza hadaratis sholatu falyu'adzin lakum ahadukum wa ya ummakum akbarukum. Muttafaqun alaih. Artinya, maka apabila telah datang sholat, waktu sholat, maka hendaklah salah seorang di antara kalian ini adzan. Dan hendaknya yang paling besar, yang paling tua, ini mengimami kalian. Disebutkan juga akra'ukum. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahadukum ini menunjukkan bahwasanya adzan ini fardu kifayah. Nah, salah seorang di antara kalian ini adzan. Salah seorang di antara kalian, maka ini berarti fardu kifayah. Karena enggak mungkin adzan 2 orang. Adzan kedua-duanya, enggak mungkin. Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan wa fi sunnatil mutawatirah annahu kana yunada li shalawatil khamsi ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi ismail ummah wa amalu al mutawatir khalfan anis salaf. Khalfan an salaf. Ya di dalam sunnah al mutawatirah bahwasanya ini diserukan di adzan untuk sholat 5 waktu pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dengan ijma umat. Demikian juga dengan amalannya yang mutawatir, datang secara mutawatir dari salaf. Dan yang benar adalah adzan ini wajib bagi laki-laki, bukan fil hadar wa safar, baik di dalam keadaan tidak safar, tidak bepergian maksudnya, dan juga dalam safar. Syekh menyebutkan dan demikian juga al-munfarid. Dan bagi sholat-sholat yang ditunaikan atau juga sholat yang maqdiyah, maksudnya diqadha, bagi orang yang merdeka ataupun orang yang abid. Maksudnya hamba atau budak. Sebagaimana dikuatkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ta'ala, bahwasanya adzan ini wajib bagi laki-laki, baik mereka ini orang yang merdeka atau budak, sendirian atau musafir.
Kemudian sekarang, apa sih keutamaan adzan? Dengan mengetahui itu maka orang akan berlomba-lomba untuk adzan sebetulnya. Fadhailul adzan. Bab kedua tentang keutamaan adzan. Banyak nas-nas yang menyebutkan tentang keutamaan adzan ini. Di antaranya yang pertama adalah orang yang adzan ini termasuk dai, orang yang mengajak kepada Allah. Minad du'ati ilallah. Al-munadi minad du'ati ilallah. Orang yang adzan termasuk orang yang mengajak atau dai kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin." Dan siapakah orang yang lebih bagus ucapannya daripada orang yang menyeru atau mengajak kepada Allah dan melakukan amal soleh dan mengatakan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Jadi muadzin ini kayak dai, termasuk dai. Ya, dai bukan hanya sekedar dakwah. Jadi karena dakwah mengajak orang, termasuk muadzin ini ada bagian daripada doa dai kepada Allah. Yang kedua, orang yang adzan, al-muadzzinuna atwala a'naqan yaumil qiyamah. Orang yang adzan, orang-orang yang adzan, muadzin, para muadzin ini nanti ada orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat. Berdasarkan hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu telah berkata, "Sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu al-muadzinuna atwala nasi a'naqan yaumil qiyamah." Orang-orang yang adzan ini adalah orang yang paling panjang lehernya nanti pada hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab salat. Bab tentang keutamaan adzan. Dan setan lari ketika mendengarnya. Yakni dengan nomor 387. Maka ini keutamaannya. Kita tahu bahwasanya pada hari kiamat ini keringat, ya kan, keringat manusia pada hari itu kan menanti pengadilan pada hari kiamat di mahsyar ini macam-macam sesuai dengan amalnya kan. Ada yang sampai mata kaki, ada yang sampai betis, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pusar, ada yang sampai dada, ada yang sampai mulutnya tenggelam, semacam itu. Nah, orang yang adzan ini orang yang lehernya paling panjang. Keutamaan. Kemudian yang ketiga, adzan ini bisa mengusir setan. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nudiya lis-salati adbara syaitan. Lahu duratun hatta la yasma' at-ta'dhin. Fa idza qudiya nida aqbala hatta idza thuwiba lis-shalah adbara. Hatta idza qudiya at-taswib aqbala hatta yakhturu bainal mar'i wa nafsi. Yaqulu law udkur kadza wa udkur kadza lima lam yakun yadkur min qablu hatta idhilla rajulu la yadri kam shalla." Apabila diserukan azan untuk sholat, maka setan itu lari dan dia punya durat itu semacam kentut, dan dia sampai tidak mendengar azan. Lalu dia jika adzan selesai maka dia datang lagi. Kemudian jika dikembalikan iqamah dia lari. Lalu jika selesai iqamah datang lagi hingga membisikkan di hati seorang, membisikkan antara seorang dengan hatinya, dibisikkan. Yaqulullahu setan mengatakan kepadanya, "Udkur kada wa kada." Ingat ini dan ingat ini. Ingat ini dan ingat itu. Yaitu sesuatu yang sebelumnya dia tidak ingat. Ya kan, kadang-kadang kan. Jadi ketika mungkin mencari apa-apa itu enggak tahu, lupa gitu kan.
Begitu Allahu Akbar, ingat kuncinya tadi di sana kuncinya. Ya kan? Kadang-kadang. Nih. Ingat disebutkan sini sampai dia mengingat sesuatu yang sebelumnya tidak diingat. Dan ingat terus-menerus, seseorang akhirnya terkadang orang ini tidak mengetahui sudah berapa rakaat dia sholat. Karena enggak konsen tadi. Nah, sini lihat muttafaqun alaih. Ini. Jadi setan ini bisa adzan bisa ngusir setan. Nah, kadang-kadang ada orang yang mungkin kena jin di ruqyah di adzani gitu. Bisa lari setan. Lari. Kemudian yang keempat, yakni seandainya manusia ini tahu pahala di dalam adzan, niscaya mereka akan melakukan undian untuk itu. Diundi dulu karena yang adzan tadi hanya satu orang. Jika yang daftar kira-kira 5 orang, 10 orang diundi dulu. Seandainya harus diundi supaya bisa mengetahui siapa yang berhak untuk adzan, niscaya mereka akan mengadakan undian itu. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Lau ya'lamun nasu ma fil nida'i was-safil awwal, thumma lam yajidu illa ayyastahimu alaihi lastahamu. Walau ya'lamuna ma fit tahjir, lastabaku ilaihi. Walau ya'lamuna ma fil atama was-subhi la'atauhuma walau habwan." Muttafaqun alaih. Artinya, seandainya manusia mengetahui, seandainya manusia itu tahu besarnya pahala yang ada di dalam adzan dan juga shaf yang pertama, kemudian mereka tidak bisa mendapatkan hal itu, tidak bisa adzan atau juga tidak bisa menempati shaf pertama, kecuali setelah mereka mengadakan undian. Diundi dulu, niscaya mereka akan mengadakan undian, diundi dulu. Namanya siapa yang keluar, misalkan. Berarti ini kata-kata seandainya kan, seandainya orang itu tahu, berarti kebanyakan orang nggak tahu. Loh enggak, ini kan seandainya toh. Seandainya orang itu tahu besarnya pahala di dalam adzan dan shaf pertama, sedangkan kemudian mereka tidak akan bisa melakukan itu kecuali harus mengadakan undian dulu, saya mereka akan mengadakan undian. Makanya sekarang kan jarang, nggak ada orang mau adzan diundi, karena kebanyakan orang tidak menyadari atau tahu tapi tidak ada rasa di situ. Demikian juga shaf pertama, kadang-kadang ayo kalian maju di sini dulu shaf pertama. Kita dorong, ada orang dorong dari belakang lah. Ini masalah akhirat, gitu kan? Kalau masalah akhirat, kalau bisa kita setelah mengetahui besarnya pahala semacam ini, kita yang maju. Tentu ketika tidak ada petugas adzan yang sudah rawatib yang khusus, gitu kan? Maka kita maju. Jangan nyuruh orang. Masalah akhirat, masalah pahala, jangan kita mendorong orang. Kalau bisa dalam masalah pahala kita maju duluan. Tapi kalau masalah dunia, ntar kita dorong orang boleh. Bagian sembako kamu dulu, atau waktu makanan kamu dulu lah, nanti sisanya aja lah. Apa makanan misalnya, jangan dibalik. Masalah makanan itu, wah acara apa gitu kan. Acara apa lah, kiko atau apa, wah duluan yang besar yang banyak lagi duluan. Yang belakangan ketinggalan. Habis enggak kehabisan. Jangan kalau bisa warok. Tawadhu arok. Yang bisa dunia kalian itu bagus. Ini masalah dunia, masalah akhirat, pahala kita maju dulu, enggak usah dorong orang. Terus walau ya'lamuna, seandainya mereka tahu besarnya pahala, yakni di dalam datang duluan, yaitu bersegera di dalam sholat, lastabaku ilaihi, niscaya mereka akan berlomba-lomba duluan.
untuk menuju sholat itu. Jadi kalau seandainya mereka tahu bahwasanya bersegera datang di dalam sholat jamaah ini pahalanya banyak, misalnya mereka akan berlomba-lomba untuk itu. Walau ya lamun nama fil atama, seandainya mereka tahu besarnya pahala di dalam sholat isya dengan berjamaah dan juga sholat subuh, misalnya mereka akan datang mendatangi sholat isya dan subuh dengan berjamaah, walau habuan, walaupun harus dengan merangkak, karena nggak bisa jalan, misalnya cuma merangkak, dia akan datang. Seandainya mereka tahu besar pahala, seandainya tahu, ternyata banyak yang nggak tahu, akhirnya jangankan merangkak, sakit sedikit aja, aduh aku sakit, sholat di rumah aja, misalkan. Sakit apa padahal, cuma sakit bisa jalan masih ya. Seandainya mereka nggak bisa jalan, harus merangkak, dia akan mendatangi. Nah, hal semacam ini termasuk keimanan kepada al-ghaib, keimanan kepada sesuatu yang tidak tampak ini. Beriman dengan adanya pahala. Ketika hadis-hadis itu sahih menerangkan dengan semacam itu, maka kita harus yakin itu. Kita harus yakin kemudian keyakinan ini memberikan kita termotivasi. Jadi ini kita ambil faedah dari hadis yang panjang ini. Ini keutamaan besarnya pahala di dalam azan sholat di shaf pertama. Kemudian bersegera mendatangi sholat jamaah, datang duluan. Memang pahalanya besar ketika orang sholat datang duluan. Dan jangan kita mengeluh, wah habis sepi, kita datang habis sepi nih, nggak ada orang, lama lagi tadi, mesti tunggunya lama ini kan di sini kan, belum iqomah gitu. Kadang-kadang orang kan maunya itu begitu datang iqomah, habis itu langsung pulang kan gitu, nggak usah lama-lama gitu. Loh, ini di masjid, kalau nonton bareng, wah itu lama-lama. Itu di masjid, kadang-kadang orang nggak kerasan kan. Jangan, di sana pahala. Antum datang duluan ke masjid, sholat tahiyatul masjid, kemudian duduk, menanti iqomah, maka ini ada dihitung salam sholat. Dan juga didoakan oleh malaikat. Malaikat mendoakan, Allahumma ighfir lahu warhamhu, ya Allah, ampunilah dia, berikan rahmat kepadanya. Malaikat mendoakan. Yang mendoakan bukan manusia, bukan ustaz, malaikat. Maka ini keutamaannya. Maka tidak rugi lah kalau datang duluan. Tidak rugi. Jadi semakin lama kita menunggu, berarti semakin banyak mendapat doanya malaikat. Kalau kita pikirkan begitu. Nah, sekilas memang ketika orang mendingan enak yang begitu datang iqomah langsung sholat, habis itu langsung pulang lah, langsung bisa kembali ke rumah, cangkruk lagi, enak kan? Demikian juga dari keutamaan sholat isya dan subuh dengan berjamaah. Bagaimana disebutkan bahwasanya asqalus sholati ala munafikin, sholat yang paling berat bagi orang munafik sholat isya dan sholat subuh. Dan dia mereka tahu besarnya pahala di dalam keduanya, maka niscaya mereka akan datang walaupun dari tengah orang. Maka orang-orang dahulu ketika ada orang nggak datang sholat subuh, dikhawatirkan ada penyakit munafik di dalam dirinya bagi laki-laki. Sholat subuh emang kurang, sholat subuh kurangnya. Sholat subuh. Maka ini ya, alhamdulillah kita bisa ditolong oleh Allah untuk bisa menghadirinya. Dan bagi orang yang biasa sholat berjamaah semacam itu, ketika ketiduran aja terkadang rasanya itu getun gitulah, menyesal gitulah ya. Aduh, kenapa gitu menyesal? Terlambat aja. Padahal juga kalau tertidur nggak masalah. Mudah-mudahan dihitung sholat jamaah.
Tapi perasaan itu yang berbeda. Karena biasanya nggak pernah terlambat. Ini. Tapi kalau orang yang biasa terlambat gitu ya kadang-kadang nggak sholat pun kadang-kadang nggak masalah gitu. Nah, ini ukuran di iman juga. Nah, yang kelima, yakni la yasma'u sautul muadzin syai'un, la yasma'u sautal muadzin syai'un illa syahidalahu. Tidak ada sesuatu pun yang mendengar suara muadzin, suara orang yang adzan kecuali dia akan menjadi saksi untuknya. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan kepada Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah Al-Ansari, "Inni araka tuhibbul ghanam wal badiyah, fa idza kunta fi ghanamika aw badiyatika fa adzanta bis shalah farfa sautaka bin nida fa innahu la yasma'u mada sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahidalahu yaumal qiyamah." Qala Abu Sa'id, sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yani sesungguhnya aku melihat engkau suka ghanam, ini ghanam ini kambing, wal badiyah tempat untuk mengembala kambing, lembah. Maka jika kamu berada di tengah-tengah kambingmu atau di lembah kamu, lalu kamu adzan untuk sholat, maka tinggikan suaramu, keraskan suaramu dengan adzan itu. Karena sesungguhnya tidaklah suara muadzin itu didengar oleh jin atau juga manusia dan juga sesuatu pun kecuali dia akan menjadi saksi baginya pada hari kiamat. Abu Sa'id mengatakan, saya mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Bukhari, Kitabul Adzan. Demikian juga yang keenam, yufaru lil muadzin mada sautihi walahu mislu ajri man sallamahu. Orang yang azan ini diampuni dosa-dosanya sejauh suaranya, dan dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang sholat bersamanya. Besar sekali pahalanya. Berdasarkan hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabiullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'ala shaffil muqaddam wal mu'adzinu yughfaru lahu bi maddi sautihi wa yusaddiquhu man sami'ahu min ratbin wa yabisin wa lahu mislu ajri man salamahu." Rawi An-Nasa'i dan juga Imam Ahmad. Disebutkan bahwasanya Nabiullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya Allah dan para malaikatnya ini mendoakan orang-orang yang berada di shaf pertama, dan orang yang azan ini akan diampuni dosa-dosanya sejauh suaranya, dan akan dibenarkan oleh siapa yang mendengarnya, baik sesuatu yang rabbin wa yabisin, yang basah atau yang kering, atau yang basah atau yang kering, dan dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang sholat bersamanya. Jadi dikuat dengan azan, oh sudah azan, orang itu datang sholat bersama dia, maka ini dia mendapatkan pahala orang yang sholat bersamanya. Orang yang sholat banyak, ini kan sudah. Kemudian yang ketujuh adalah orang yang azan ini akan mendapat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu didoakan untuk apa? Untuk diampuni dosa-dosanya. Sebagaimana di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imamu dhaminun wal muadzinu mu'tamanun. Allahumma arsyid al-aimah wa ghfir lil muadzinin." Imam itu adalah dhaminun. Dhamin maksudnya adalah jadi orang yang yakni seorang penjaga, bertanggung jawab. Imam bertanggung jawab, pemimpin, karena dia yang menjaga yakni
sholat yakni kaum atau masyarakat atau jamaahnya. Wal muadzin mu'tamanun, dan orang yang azan ini pemegang amanah. Pemegang amanah. Kenapa? Jadi muadzin ini orang yang dipercaya oleh manusia, oleh yang lainnya. Dia ini berkaitan dengan sholat mereka dan puasa mereka. Oh, sudah azan, tidak boleh sahur lagi, ya kan? Oh, sudah azan berarti berbuka. Azan. Kamu azannya salah. Enggak boleh makanya. Belum waktunya dia sudah azan. Nah, ini nanti akan kita sebutkan di sana ada. Nanggung dia. Penanggung jawab. Karena dia membawa amanah. Maka Rasul mengatakan, Allahumma arsyid al-imam, ya Allah bimbinglah para imam. Bimbinglah para imam. Dan ampunilah. Ampunilah orang-orang yang azan. Orang-orang yang azan. Kemudian berikutnya, azan ini akan diampuni dosa-dosanya dengan azan itu dan dimasukkan ke dalam surga. Berdasarkan hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu telah berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yujibu rabbukum man ra atau min ra'i ghanamin bi ra'si sadiyah di jabalin yu'adinu bis salam yusalli wa yaqulu Allah azza wa jalla unzuru ila 'abdi hada yu'adinu wa yuqimu yakhafu minni faqad ghafartu li 'abdi wa adkhaltu al-jannata. Rawahu Abu Dawud. Dan kitab shalah bab azan di safar. Azan di dalam safar. Demikian juga Imam Nasa'i dan kitab al-Adhan bab azan bagi orang yang salat sendirian. Dan disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Targhib wa Tarhib. Juga di dalam silsilah hadis as-sahihah. yakni Rabb kalian telah senang atau kagum dengan orang yang mengembalakan kambing di puncak gunung. Dia azan, menunjukkan azan untuk sholat, lalu dia sholat. Lalu Allah Azza wa Jalla mengatakan, perhatikan, lihatlah hambaku ini, dia azan dan iqamah, takut kepadaku. Sungguh aku telah mengampuni hambaku ini dan memasukkannya ke dalam surga. Demikian juga orang yang azan ini adalah hamba-hamba Allah, pilihan hamba-hamba Allah. Hamba-hamba Allah yang dipilih. Berdasarkan hadis Ibnu Abi Aufa radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna khiyara ibadillahi alladzina yura'una syamsa wal qamar wa nujuma li dzikrillah. Dia ini sesungguhnya sebaik-baik hamba Allah, yakni orang-orang yang yura'una, yang memperhatikan matahari, bulan dan juga bintang-bintang li dzikrillah, yakni untuk zikir kepada Allah. Demikian juga yang berikutnya adalah utamanya orang yang azan itu, jika dia azan dan iqamah, maka sholat di belakangnya yaitu dari tentara-tentara Allah yang tidak terlihat ujungnya. Banyak sekali.
Berdasarkan hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana ar-rajulu bi ardin qiyin fa hanat salah fayatawadda fa illam yajid ma'an fayatayammam fa in aqama shalla ma'ahu malakahu wa in adzana wa aqama shalla khalfahu min junudillahi ma la yura tarfahu." Yakni apabila seseorang berada di tempat di tanah yang sepi, yang jauh, fahalat waktu sholat, lalu datangnya waktu sholat, hendaklah dia berwudu. Jika dia tidak menjumpai air, hendaklah dia bertayamum. Jika dia iqamah, sholat bersamanya 2 malaikat. Dan jika dia adzan dan iqamah, sholat di belakangnya dari tentara-tentara Allah yang tidak terlihat terfahu, yakni ujung, kedua ujungnya. Ini keutamaannya. Ya, dari sini kita tahu bahwasanya orang yang adzan itu pahalanya besar sekali. Enak mana adzan dan imam? Muadzin dan imam. Nah, enak muadzin sebetulnya. Kenapa? Imam nanggung ya. Kalau imam tanggung jawab makmum. Kalau imamnya nggak beres, dosanya ditanggung imam. Ya kan? Muadzin nggak nanggung, dapat pahala, didoakan ampunan. Dan demikian tadi di antara yang kita sebutkan keutamaannya. Cuma terkadang sebagian orang kan jadi imam royoan, rebutan jadi imam. Ini kalau di desa, kadang-kadang ini kesalahannya. Padahal, kalau saya mendingan milih jadi muadzin, ya. Muadzin. Kalau nggak ada muadzin ya jadi muadzin dan sekaligus jadi imam. Karena nggak ada lagi. Jadi pahalanya diborong sendirian. Ini kalau bisa ya ada muadzin, ada imam. Namun demikian, kalau seandainya antum itu sholat kemudian jadi imam, ya jangan takut. Jangan takut dalam artian jangan sampai terjadi antara A dan B, kamu jadi imam, saya nggak berani, nanti tanggung jawab kamu aja, udah kita sholat sendiri aja, karena nggak ada yang berani jadi imam. Salah tambahan. Karena la yukallifullahu nafsan illa usaha, Allah tidak membebani seorang di luar kemampuannya. Ya, ittaqullaha mastata'tum, pertama benar saja kemampuan kalian. Ya, sudah sholat. Jadi jangan kemudian dorong-mendorong sehingga nggak ada yang berani, kemudian sholat sendiri-sendiri. Ini terjadi. Ini jangan sampai terjadi di antara kita. Yang jelas ya, kalau ada yang salah ya kita, kalau nggak sengaja ya mudah diampuni Allah. Kemudian sifat adzan dan iqamah. Nah, ini sifat adzan dan iqamah kita insyaallah sudah sering mendengar. Tapi hendaknya kita perhatikan lafaz-lafaz itu. Adzan yang senantiasa dikumandangkan oleh Bilal di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah jadi apa yang disebutkan di dalam hadis Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbi, dan sifatnya ya bagaimana yang biasa kita dengar. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Sedangkan iqamah ini sebutkan di hadis ini juga, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ini
Bagaimana hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Abu Dawud dalam kitab Shalah. Bab kaifal adzan, bagaimana adzan. Demikian juga oleh Imam At-Tirmidzi. Al-Qurtubi menyebutkan ini sifat adzan ya, sifat adzan. Kita belum bahas masalah maknanya. Ini sifat adzan. Dia menyebutkan fi adzanil fajar. Di dalam adzan fajar, adzan subuh, yakni setelah hayya 'alal falah, disebutkan as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Berdasarkan hadis Anas radhiyallahu anhu yang menyebutkan qala, dia mengatakan minas sunnah idza qala al-muadzinu fil fajar hayya 'alal falah qala as-salatu khairum minan naum. Termasuk sunnah jika seorang muadzin adzan di dalam salat fajar, yakni membaca atau mengucapkan hayya, setelah mengucapkan hayya 'alal falah mengucapkan qala as-salatu khairum minan naum. Maka di situ adzan Bilal ini ada berapa kalimat di situ? 15 kalimat dan iqamah 11 kalimat. Ini juga dikuatkan dengan hadis Anas radhiyallahu anhu telah berkata umira Bilalun ayyasfa'a al-adzan wa yutira iqamah ilal iqamah. Bilal diperintahkan untuk menggenapkan adzan dan mengganjilkan iqamah, kecuali iqamah, ini kecuali qad iqamah di shalah, qad iqamah di shalah. Kemudian adab muadzin atau adab ini adab orang yang adzan. Yakni hendaknya orang yang adzan ini dalam keadaan bersuci, punya wudu. Nah ini adalah lebih afdol, Ini lihat al-insaf fi ma'rifati rajih min al-khilaf ilmar dawi. Ini baiknya punya wudu. Kemudian yatamahal fi alfadil adzan, pelan-pelan ketika mengucapkan atau mengembangkan adzan. Kemudian ya agak cepat ketika iqamah. Ya ini bisa biasa kan, kalau adzan ya agak pelan tentunya. Kalau iqamah ya agak cepat. Kemudian dan hal itu yakni wayakun dari jazman, maksudnya ya dipenggal setiap kalimat, tidak dilangsungkan kan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, ini. Jadi tidak diteruskan terus. Kemudian azan di tempat yang tinggi dengan berdiri dan menghadap kiblat. Menghadap kiblat karena ini yang dikerjakan oleh Bilal radhiyallahu anhu. Kemudian yang berikutnya adalah menceritakan atau meletakkan kedua jari telunjuknya ini di telinganya. Jadi bukan begini tetapi begini. Ini jari telunjuk, ini begini. Di kedua telinganya. Berdasarkan hadis Abu Juhaifah
radhiyallahu anhu telah berkata, "Ra'aitu Bilalan yu'adzinu atatabba'u fahu hahuna wa hahuna wa isba'ahu fi udhunaihi." Aku melihat Bilal itu azan, aku ikuti. Ya, aku ikuti mulutnya ke sana dan ke sana. Sedangkan kedua jari telunjuknya ini berada di telinganya. Di kedua telinganya. Kemudian menolehkan lehernya ke arah kanan, ketika hayya 'ala shalah, wasimalan ke arah kiri, hayya 'ala falah. Ini ada dua. Bisa misalkan hayya 'ala shalah, hayya 'ala falah. Hayya 'ala shalah, hayya 'ala shalah. Bisa juga hayya 'ala shalah, hayya 'ala shalah, kemudian menoleh ke kiri, hayya falah, hayya falah. Saya ucapin kalau nggak salah menyebutkan, jadi beliau menguatkan yang hayya 'ala shalah, hayya 'ala shalah, hayya 'ala falah, hayya 'ala falah. Bisa aja menolehnya ke kanannya. Ke kanan hayya 'ala shalah dibagi dua, kanan kiri, kanan kiri. Atau juga boleh hayya 'ala shalah, kanan, hayya 'ala falah, kiri. Ini sebetulnya nih yang menoleh itu cuma apa? Lehernya aja diputar. Jadi enggak tubuhnya. Yang tubuhnya. Dan juga tidak berputar, cuman nah arahnya saja. Jadi hadapnya tetap hadap ke sana, cuman begini dan ini kan leher. Berdasarkan dari hadis Abu Juhaifah radhiyallahu anhu berkata, saya melihat ra'aitu Bilalan kharaja ila al-abtah fa'adzana falamma balagha hayya 'ala shalah hayya 'ala falah lawa unuqahu yaminan wa shimalan wa lam yastadir. Aku melihat Bilal keluar menuju tempat adzan, lalu bila adzan ketika sampai pada hayya 'ala shalah hayya 'ala falah, maka jadi memutar atau menolehkan lehernya ke arah kanan dan kiri, namun tidak yastadir, tidak berputar begini, tapi menolehkan saja. Ngantuk, tidak ngantuk. Kemudian wa yu'adzinu fi awalil waqti. Nah ini muadzin ini hendaknya adzan di awal waktu. Berdasarkan ucapan Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, kana Bilalun la yu'akhiru adzana 'anil waqt wa rubbama akhara al-iqamah syai'an. Ada Bilal tidak mengakhirkan adzan dari waktunya. Maka ini seorang muadzin itu penjaga waktu. Kadang-kadang orang sudah adzan, baru tahu masuk waktu sholat itu kalau sudah adzan. Yang di awal waktu. Nah ini terkadang ini yang terjadi kan di suatu tempat asar misalkan belum adzan, karena adzan asarnya di situ 4:30. Wah misalkan jadi dia nggak adzan sebelum jam 4:30 atau sebelum jam 4, padahal asarnya itu kadang jam 3 misalkan ya kan, yang kebiasaan begitu. Nah itu yang betul itu adalah ya adzan kan waktu berubah-ubah waktu itu sesuai dengan matahari kan. Maka ya adzan itu di awal waktu. Baru bama akhara iqamah syai'an. Nah, terkadang mengakhirkan iqamah sedikit. Enggak masalah kalau iqamah. Adzannya di awal, kemudian antara adzan dan iqamah agak lama misalnya karena jamaah belum banyak, bisa aja ditunggu. Tetapi adzan sekali lagi ini kalau bisa di awal waktu. Nah terkadang juga misalkan di masjid dekat ini adanya agak lambat, wah belum adzan, nah orang nggak berani sholat karena masjid belum adzan, nah adzannya akhir, misalkan. Tapi alhamdulillah di sini nikasiannya hidup, jadi begitu saut-sautan, sudah mendengar adzan satu, kemudian yang lain juga. Alhamdulillah di sini di Balikpapan saya lihat begitu.
di awal. Dan termasuk sunnah ketika orang yang muadzin ini suaranya keras dan kuat. Ini, jadi lebih keras, lebih kuat. Demikian juga disunahkan orang yang adzan ini suaranya bagus. Berdasarkan dari Abu Mahdurah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tertarik dengan suaranya. Fa'allama wa adzan, maka Rasul mengajarinya dia adzan. Demikian juga yang afdal juga muadzin ini mengetahui waktu, termasuk waktu sholat tadi dengan sendirinya, agar bisa tadi adzan di awal waktu. Jadi nggak usah menunggu diberitahu orang, sudah adzan, sudah waktunya, silakan adzan. Nggak usah begitu. Kalau dia tahu sendiri, maka lebih bagus. Akan tapi tidak mengapa ketika berkaitan dengan adzan orang yang buta. Orang yang buta apakah boleh adzan? Boleh. Boleh. Jika dia ada orang yang memberitahukan tentang masuknya waktu sholat. Karena ini Abdullah ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu adalah seorang yang buta dan tidaklah adzan kecuali telah dikatakan kepadanya asbahta, ya telah subuh. Kemudian wajib bagi orang yang adzan ini amin. Dan aminan tadi orang yang bisa dipercaya tadi. Saya sebutkan di zaman Ibnu Abi Mahdurah dari ayahnya, dari kakeknya, umana'ul muslimin ala solatihim wa sahurihim al-mu'adzzinun. Jadi orang yang menjadi amanah, pemegang amanah kaum muslimin berkaitan dengan sholat dan sahur mereka adalah mu'adzin, orang-orang yang adzan. Mu'adzinun, orang-orang yang adzan. Kemudian yang berikutnya adalah orang yang adzan ini seyogyanya dia hanya menginginkan wajah Allah Ta'ala, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan adanya, bukan semata-mata upah, tapi pahala dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berdasarkan hadis dari Utsman bin Abi Al-As radhiyallahu anhu telah berkata, ya Rasulullah, ij'alni imam qaumi. Ya Rasulullah, jadikanlah aku imam kaumku. Faqala anta imamuhum, kamu imamnya. Waqtadi bi'at afihim, dan ikutilah, karena kamu imamnya, ikutilah orang yang paling lemah di antara mereka. Maksudnya kalau jadi imam itu perhatikan orang yang paling lemah. Jangan terlalu lama, karena mungkin situ ada orang yang sakit, ada anak-anak, mungkin ada wanita semacam itu, yang paling lemah. Wattahid muadzinan la ya'khudhu ala adzanihi ajra. Dan angkatlah atau jadikanlah seorang muadzin yang dia tidaklah mengambil dari adanya kecuali yang dia tidak mengambil upah dengan adanya itu. Akan tetapi disebutkan, adapun jika orang muadzin itu dikasih upah dari Baitul Mal kaum muslimin, maka ini tidak mengapa. Karena Baitul Mal itu Baitul Mal ini diadakan ini untuk kemaslahatan kaum muslimin. Dan adzan dan iqamah ini termasuk min masalihil muslimin. Baik, mungkin itu berkaitan dengan adzan.
Nah, di sana nanti mungkin ada beberapa hal berkaitan dengan ya ini syarat-syarat muadzin dan juga adzan. Demikian juga tentang menjawab adzan. Jadi menjawab adzan ini ada syarat-syarat muadzin apa yang sana ada. Tapi sebelum itu mungkin sementara ini mungkin insyaallah nanti bisa kita lanjutkan. Apabila ada yang benar, Allah, mudah-mudahan jadi motivasi bagi kita, jadi ilmu dan motivasi bagi kita. Sekali lagi adzan termasuk ibadah. Kemudian apabila ada yang salah, itu dari diri saya dan kekurangan saya dan dari setan, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya mohon maaf ya sebesar-besarnya.